Dua mantan gubernur DKI Jakarta yang pernah terlibat pertarungan sengit di Pilkada 2017, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan, akhirnya bisa bercengkrama akrab dalam satu forum. Baik Ahok dan Anies mengaku menyiapkan kejutan di tahun 2025 ini. Ya, dan kita sudah bergabung dengan juru bicara PD Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, relawan Anies Baswedan Geis Khalifah, serta analis politik Adi Prayitno untuk membahas mengenai masalah ini. Mas Adi, Bang Geis, dan Mas Seno, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Kevin Egan. Pak Geis, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya mau ke Mas Adi dulu ya. Mas Adi, memang hanya Ahok dan Anies yang tahu ya apa kejutannya begitu. Tapi apakah kejutan yang disiapkan nanti ini rasa-rasanya akan terasa lebih spesial begitu? Karena putusan MK hari ini menghapus ambang batas pencalonan presiden, Mas Adi. Ya, bagi saya ini menjadi satu penegasan bahwa sebenarnya sudah terjadi rekonsiliasi politik antara Anies Baswedan dan Ahok, antara anak Abah dan Ahoker yang saya kira sudah menemukan momentum politiknya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya Mas Egan, soal bagaimana Anies, Ahok dan basis konstituen itu sebenarnya sudah memiliki titik temu dalam Pilkada Jakarta 2024 yang lalu, di mana basis-basis pendukung Pak Anies khususnya dan pendukung Pak Ahok ini kan menyatu untuk memberikan dukungan secara total ke Pram dan Dul, dan itu menjadi bukti Pilkada Jakarta kan pada akhirnya menang satu putaran. Itu kan tidak terlepas dari bagaimana kerja-kerja politik Bang Geis, para loyalis Anies yang saya kira menjadi titik kunci di situ. Nah, ketika kemarin misalnya dalam pergantian tahun baru Pak Ahok dan Pak Anies, itu sebenarnya adalah momen yang paling banyak ditunggu oleh publik, bahwa islah politik ini juga harus ditunjukkan dengan gestur bagaimana kedua tokoh ini menunjukkan kemesraan dan kebersamaannya. Menjadi dua hal menurut saya. Bisa saja ini akan terjadi rekonsiliasi, bukan hanya dalam konteks bagaimana akan berkontribusi Pak Anies dan Pak Ahok untuk membantu Mas Pram dan Mas Dul lah, kira-kira begitu, membantu membangun Jakarta. Tapi secara prinsip bukan tidak mungkin seiring dan kebersamaan ini akan terus berlanjut dalam mengarungi soal kemungkinan maju bersama di Pilpres 2029 yang akan datang. Mengingat misalnya hari ini kita mendengar bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sudah menghapuskan ambang batas Presiden 20%. Bukan tidak mungkin basis Ahok, basis Anies, dan kawan-kawan PDIP ini kemungkinan besar akan melakukan kerjasama politik ya untuk sama-sama bagaimana memenangkan pertarungan-pertarungan politik yang akan datang. Tapi bagi saya kabar baiknya ini adalah menjadi kado terindah di tahun 2025, karena pihak-pihak yang selama ini saling berseteru, saling bertikai dan berkonfrontasi sama yang lain, kemudian bertemu dalam satu kepentingan politik bersama. Ini kabar baik, menjadi pesan bahwa maknai politik di kita itu biasa-biasa saja. Dulu bisa menjadi rival, tapi hari ini bisa bekerja sama. Saya kira di situ konteksnya, Mas Evan. Ya, saya ke Mas Seno ya. Mas Seno, kalau dikatakan kejutan yang disiapkan oleh Ahok dan Anies di bulan ini begitu yang disampaikan pada saat 31 Desember kemarin, dikatakan sebagai langkah awal yang baik untuk berkolaborasi memandang tahun 2029. Nah, PDIP melihatnya bagaimana? Ya, yang pasti ini kan sesuatu yang sangat baik, memberikan suatu energi optimisme untuk menyambut 2025 dengan suatu semangat yang sangat positif bahwa ternyata Jakarta makin menyala. Ini kan kalau kita melihat pemandangan yang terjadi di dalam peristiwa tersebut, ini seluruh mantan-mantan gubernur Jakarta yang berkomunikasi dengan baik, bersama-sama ingin membangun Jakarta ke depan dan kemudian bertukar visi tentang berbagai macam. Saya rasa-rasanya kok seperti melihat adegan film Avenger ya Mas, yang mulai berkumpul gitu untuk kemudian bersama-sama menyatukan kekuatan, menyatukan visi dan pemikiran. Nah, persoalan kejutannya apa? Saya rasa kan kalau sudah disebutkan dengan sangat harfiah oleh Pak Anies maupun Pak Ahok, bahwa tidak jauh-jauh sampai ke 2029 dulu, tetapi di 2025, di bulan-bulan ini saja kejutan itu akan keluar. Apakah kalau Avenger kumpul kejutannya apa? Nah, ini kan kita yang sama-sama nggak tahu juga.
Apakah nanti akan bikin ormas, apakah nanti akan bikin kegiatan bareng, apakah berkaitan dengan pelantikan gubernur baru, apakah akan melawan Thanos bersama-sama. Kita juga masih sama-sama nggak tahu nih. Yang tahu kan Pak Anies dan Pak Ahok secara langsung, secara spesifik tentang apa kejutannya. Tapi pada intinya ini menjadi suatu hadiah yang sangat baik untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana kita tahu bahwa beliau berdua, Pak Ahok, Pak Anies, bersama seluruh gubernur Jakarta yang lain yang pernah memimpin Jakarta punya komunikasi yang baik. Tentu saja ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu sebagai hadiah yang terbaik untuk menutup tahun 2024. Sementara mungkin itu, Mas Kevin. Ya, Bang Geis, kita tahu bahwa Anies Baswedan berencana untuk membuat ormas. Ada hubungannya dengan itu kejutan antara Ahok dan Anies ini? Ya, terima kasih. Kalau kemarin saya berimajinasi aja ya, karena saya ditanya tentang apa yang dibisikkan Pak Ahok ke Pak Anies. Ya, imajinasi saya mengatakan bahwa Ahok menyatakan kira-kira kayak gini, Nis, lo kan mau buat ormas, ajak-ajak gua gabung dong, supaya kita bisa berbuat kerjasama buat bangsa ini. Itu imajinasi. Tetapi dalam konteks yang lain, saya berpikirnya positifnya begini. Kita mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan ketika proses Pilkada DKI kemarin. Terjadi pembegalan demokrasi, bahkan kalau tidak ada putusan MK, PDIP, sebuah partai yang besar pun tidak bisa mencalonkan. Lalu proses itu terbatalkan dengan putusan MK hingga akhirnya Mas Pram bisa mencalonkan diri. Tetapi dengan situasi partai yang seperti kemarin kita lihat, maka kebersamaan Anies dengan Pak Ahok untuk ke depan itu menjadi tambahan kekuatan bagi civil society menjaga demokrasi di Republik ini. Karena kalau melihat perjalanan kemarin dengan proses dikooptasinya semua partai-partai menjadi 12 partai mendukung seorang calon yang sebenarnya adalah pembegalan dan aspirasi warga tidak tersalurkan, maka ini harus dijaga. Nah, dengan kebersamaan Pak Anies dengan Pak Ahok, saya kira ini tambahan kekuatan bagi kita semua yang concern kepada proses demokrasi, agar demokrasi ini terjaga sampai 2029. Bukan dalam konteks berpasangannya, tapi dalam konteks menjaga demokrasi itu sendiri. Karena kita membutuhkan civil society yang kuat, melihat bagaimana luluh lantaknya partai kemarin menjadi Kim+ itu. Jadi itu sangat amat tidak menarik bagi kita semua sebagai sebuah bangsa. Dari saya itu dulu. Bang Geis, tapi kalau bisa dikatakan bahwa ini langkah awal kolaborasi keduanya menyambut 2029, pendukung Anies Baswedan sendiri membuka pintu yang lebar begitu untuk peluang itu, kolaborasi dengan Ahok. Oh, sama sekali tidak ada hambatan, itu bagus sekali, karena selama ini pun antara Pak Anies dengan Pak Ahok itu kan sama-sama concernnya pada keadilan sosial. Jadi kalau dikatakan ideologinya sangat berbeda, saya tidak melihat ada perbedaan ideologis di antara keduanya. Karena Anies itu selalu titik pijaknya adalah pada persoalan keadilan sosial. Bahwa basis masanya berbeda, iya, basis massa. Tetapi kalau dari sisi pandangan Pak Anies dengan Pak Ahok, saya kira sama saja. Dua-duanya orang yang concern kepada persoalan-persoalan keadilan sosial. Oke, kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kita terima kasih kepada Pak PJ Gubernur menjadikan Jakarta ini seperti Indonesia kecil, menghimpun yang berserakan, menyatukan yang berbeda, dan bahkan mensolidkan yang pernah berserakan. Ini luar biasa ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah awal sebuah tahun yang akan kita arungi nanti dengan penuh optimisme. Karena bayangkan ini, konfigurasi Indonesia hadir di tempat ini, ya dari ujung ke ujung menjadi satu di dalam halaman DKI Jakarta ini. Kita berdoa ini adalah miniatur Indonesia yang akan menjanjikan harapan masa depan. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Adi. Kira-kira dua tokoh ini mau ngapain sih sebenarnya ini? Dua tokoh ini perannya akan seperti apa dalam politik Indonesia kita? Ya, tentu sangat spekulatif, cuman memang banyak orang yang mencoba untuk meraba-raba kira-kira peran apa yang bisa dimainkan. Misalnya
soal kemungkinan Pak Anies dan Pak Ahok itu akan membantu kerja-kerja politik mewujudkan visi misi yang ingin diwujudkan oleh Pram dan Dul di Jakarta. Mungkin apalah judulnya, bisa Dewan Pembina, bisa Dewan Penasehat dan seterusnya. Mengingat kontribusi Anies dan Ahok untuk dalam pilkada khususnya kemarin, termasuk pengalaman politiknya sejak jadi gubernur, tentu sangat dibutuhkan ya menyelesaikan persoalan-persoalan apa yang ada di Jakarta. Itu secara normatif tentu saja. Tapi yang paling spektakuler, Anies dan Ahok ini mungkin ya ada kerjasama politik di 5 tahun yang akan datang. Karena dengan adanya momentum politik semacam ini, ambang batas presiden 20% dihapuskan, jadi kartu politik Anies dan Ahok ini bisa hidup secara tiba-tiba, Mas. Karena kemungkinan untuk bertanding di Pilpres cukup terbuka, karena misalnya soal prosedur mendapatkan dukungan partai itu kan tidak terlampau sulit jika dibandingkan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya cukup mendapatkan satu dukungan partai politik peserta pemilu sekalipun tidak lolos parlemen, orang-orang seperti Ahok ataupun seperti Pak Anies sangat mungkin untuk berkompetisi. Apapun judulnya, sampai hari ini Anies dan Ahok ini kan selalu menjadi spotlight ya, yang selalu dikaitkan dengan soal bagaimana potret kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Anies, Ahok terlanjur sudah menjadi pemimpin nasional, sudah jadi pergunjingan, adalah sosok-sosok yang dinilai cukup kompeten yang selalu dikaitkan dengan Pilpres. Karena itu, apapun judulnya, mau bikin ormas, mau bikin partai, mau berkontribusi terkait dengan Jakarta, Anies dan Ahok menurut saya harus selalu eksis bagaimana peran-peran politiknya selalu diperhitungkan oleh Jakarta dan oleh seluruh rakyat Indonesia. Anies apapun terlepas dari pilkada dan pilpres sebelumnya adalah sosok yang menurut saya cukup luas pengetahuan politiknya, doktor ilmu politik lulusan Amerika, aktivis HMI, mantan rektor Paramadina, yang saya kira begitu banyak gagasan-gagasan politiknya yang selalu dinanti. Dalam politik itu kan tidak ada yang disebut dengan kematian abadi, Mas. Boleh kalah pilpres sekali, tapi di masa-masa yang akan bukan tidak mungkin orang seperti Pak Anies akan selalu mendapatkan momentum-momentum yang sama. Begitupun dengan Pak Ahok, apapun judulnya, Pak Ahok ini merupakan sosok yang menurut saya memiliki satu terobosan dan manuver politik yang selalu akan diingat oleh publik. Oleh karena itu, jika Pak Anies dan Pak Ahok bekerja sama, bikin ormas lah, bikin asosiasi lah, bikin apapun judulnya, saya kira ini akan menjadi indah dan tentu saja paling banyak dinanti kontribusi-kontribusinya yang konstruktif, bagaimana membangun bangsa, bagaimana membangun Jakarta, dan bonusnya pastinya akan selalu dikait-kaitkan soal kemungkinannya ikut bertanding di masa-masa yang akan datang di Pilpres. Saya kira di situ statement saya, Mas Egan. Iya. Ya, Mas Adi, tapi bentuk kerjasamanya itu apakah itu ormas ataupun mungkin bentuk yang lain itu akan seperti apa? Apakah itu mungkin bentuknya seperti oposisi begitu? Bisakah kemudian Anies Baswedan mengisi peran oposisi itu bersama dengan PDIP dan Ahok begitu? Ya, sepertinya begitu. Artinya apa? Per hari ini kalau kita membaca chemistry politik Anies dan Pak Ahok, ini kan adalah pihak-pihak yang dalam tanda kutip ya, yang kemudian diperlakukan tidak adil dalam konteks Pilpres 2024 yang lalu. Kedua sosok ini termasuk PDIP adalah sosok yang dikucilkan secara politik, tidak diajak dalam berkoalisi, tidak diajak bicara tentang isu-isu kebangsaan secara formal gitu ya. Jadi ini yang saya sebut sebagai titik temu yang mesti dijadikan sebagai resource, bahwa tanpa menjadi bagian dari pemerintah, tanpa bergabung dengan kubu Prabowo dan Gibran, tanpa menjadi menteri, saya kira orang-orang seperti Pak Ahok yang kader tulen PDIP, Pak Anies yang saya kira gagasan intelektualnya cukup mantap, masih cukup banyak dinanti. Saya kira membangun bangsa dan negara kita ini kan tidak harus jadi menteri ataupun jadi pejabat, tapi saya memahami Pak Anies dan Pak Ahok pastinya akan memiliki sisi-sisi kritikal untuk menjadi check and balances terkait dengan keputusan-keputusan politik pemerintah. Beberapa waktu yang lalu misalnya kita mendengar Pak Ahok itu tidak setuju jika pilkada dipilih oleh DPRD. Itu kan sisi kritis yang saya kira dibutuhkan daripada sosok yang menurut saya pikiran-pikiran dan statementnya selalu dinanti. Begitupun dengan Anies, dalam banyak hal kan memberikan pikiran-pikiran yang sangat konstruktif supaya tidak terlampau bangsa ini banyak hutang, memikirkan bagaimana perekonomian dan persoalan-persoalan kebangsaan itu bisa selesai. Jadi ini yang saya sebutkan, Mas, bahwa ada sisi-sisi yang sepertinya sangat kritis menjadi oposisi, tentu sebagai bagian dari untuk berkontribusi terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya kira di situ, Mas,
Ya, oke. Mas Eno, jadi PDIP melihat memang Anies ini sebagai tambahan kekuatan begitu, ini sebagai Avengers. Mohon dijelaskan Mas Eno, Thanos-nya itu siapa sebetulnya? Ya secara kebatinan pasti ada kedekatan yang terjalin dengan lebih dekat ya antara kami dengan Pak Anies, apalagi pasca Pilkada Jakarta kemarin beliau memainkan peran yang sangat penting dalam berkontribusi untuk menyalakan Jakarta semakin terang di dalam konteks pemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Nah tentu saja kalau bicara tentang dinamika politik kita akhir-akhir ini susah untuk menafikan bahwa ada berbagai persoalan yang harus direparasi dalam konteks demokrasi kita. Kita tahu bahwa misalnya beberapa saat yang lalu kan PDI Perjuangan misalnya mengambil langkah yang sangat tegas dalam memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader yang kami anggap itu melanggar prinsip-prinsip kedaulatan partai, prinsip-prinsip ADART partai, dan kita lakukan sanksi pemecatan. Bahkan sekelas saya saja yang hanya kader itu mendapatkan banyak simpati. Artinya pasca pemecatan itu ternyata harus balik dukungan kepada kami semakin besar tentang bagaimana harusnya sebuah partai dan identitasnya itu tidak boleh diacak-acak oleh orang per orang, oleh person per person. Simpatinya datang besar. Lalu kemudian ada dinamika politik lain, bagaimana kemudian problem etika dan moral itu juga kemudian sampai diberikan suatu label dari lembaga internasional bahwa mantan presiden kita itu adalah nominator dari salah satu presiden paling korup di dunia. Ini kan sesuatu yang mengerikan kalau bicara konteks kebangsaan. Maka persoalan-persoalan seperti ini perlu direparasi dengan upaya yang ekstra. Apakah tidak mungkin kemudian pembicaraan-pembicaraan itu dibahas di dalam situasi percakapan itu? Saya rasa di tengah situasi politik saat ini hal-hal semacam itu urgent untuk kemudian dicarikan cara untuk diselesaikan dengan konstruktif oleh tokoh-tokoh bangsa kita, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh yang saya rasa tadi kemarin berkumpul bersama-sama para mantan pemimpin Jakarta. Maka dalam berbagai persoalan itu kalau kita melihat the bigger picture harus ada suatu upaya gotong royong bersama-sama untuk bisa mengembalikan marwah dan kehormatan bangsa Indonesia di mata internasional, di mata dunia, dan menyelesaikan persoalan di problem yang paling fundamental, persoalan etika, persoalan tos kerja, mentalitas, dan lain sebagainya, yang saya rasa Pak Ahok dan Pak Anies adalah nama-nama yang menempati posisi mercusuar di dalam konteks sejarah bangsa di dalam persoalan-persoalan itu. Jadi saya rasa problemnya sangat banyak, besar untuk diselesaikan, dan perlu nama-nama besar juga untuk saling bekerja sama. Bahkan nama-nama yang dulu dipersepsikan misalnya berbeda, ternyata di dalam konteks-konteks yang sangat urgent menghadapi isu-isu bersama yang krusial, ternyata bisa duduk bersama dan bahkan hingga menyiapkan kejutan 2025. Saya rasa itu adalah sesuatu yang perlu disambut secara maksimal dan positif. Itu Mas Kevin. Ya, Bang Gies tadi mengatakan bahwa sebetulnya ideologi dari kedua tokoh ini sebetulnya tidak berbeda begitu. Tapi kan basis masanya banyak orang yang mengatakan ini sebetulnya seperti air dan minyak begitu, tidak bisa digabungkan. Sekarang kondisi kebatinan dari para pendukung Anies ketika bergabung dengan Ahok ini seperti apa sih? Apakah memang semuanya merasa senang begitu, legowo gitu ketika bergabung dengan Ahok bersama-sama? Bang Gies? Siap. Kalau dalam konteks Anies dan Ahok itu tidak ada problem, tidak ada masalah. Yang paling bermasalah bagi kita semua, baik bagi pendukung Anies maupun bagi pendukung Ahok, adalah persoalan hukum di Republik ini yang menjadi sangat bermasalah. Kita sama-sama ketahui, Tom Lembong tiba-tiba menjadi tersangka dengan alat bukti yang sangat lemah. Itu problem bagi para pendukung Anies. Menjadi problem ketika Mas Hasto ditersangkakan setelah 27 kader PDIP dipecat. Padahal kasusnya sudah sekian tahun yang lalu, gitu loh. Kenapa tidak dari dulu-dulu aja diprosesnya? Nah, dalam konteks persoalan-persoalan hukum seperti ini, berkait dengan apa yang Mas Eno tadi katakan, memang dibutuhkan figur-figur seperti Pak Anies dan Pak Ahok untuk bagaimana menjaga instrumen hukum di Republik ini tidak menjadi instrumen kekuasaan. Jadi soal berkaitan Anies dengan Pak Ahok itu buat kita nggak ada problem gitu. Yang problem adalah bagaimana menjaga institusi hukum di Republik ini agar berjalan lebih baik, agar etika terjaga, agar moral terjaga, yang selama ini luluh lantak diperlakukan sedemikian rupa hingga akhirnya banyak hal menjadi alat kekuasaan yang selama periode-periode presiden sebelumnya tidak pernah terjadi. Bahkan ketika tadi dikatakan bahwa tidak ada masalah apa-apa antara Pak Jokowi dengan Pak Anies, saya pribadi melihatnya tidak begitu, ada masalah.
Mungkin bagi Pak Anies tidak masalah, tapi bagi kita ada masalah. Masalahnya apa? Penjagalan pada saat Pak Anies mau maju Pilpres. Hampir saja dia ditersangkakan. Bagaimana persoalan ketika Formula E terjadi? Bagaimana ketika Persija Jakarta? Oh, banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul pada saat itu. Banyak sekali. Dan itu menurut saya suatu perilaku yang tidak sehat dalam menjaga demokrasi. Bang Geis, jadi bagi para pendukung Anies, musuh bersama dari pendukung Anies dan Ahok itu siapa? Musuh bersama kita. Ada figur tertentu, Bang Geis? Yang Anda wawancara tadi itu. Oke, saya ke Mas Adi aja. Mas Adi, menurut Anda seberapa awet sih kemesraan antara Ahok dan Anies ini membaca mengenai politik hingga tahun 2029? Ya, selama chemistry dan kepentingan politiknya sama, maka sepanjang itu juga hubungan politik Anies dan Ahok akan terus berlanjut. Selama ada titik temu soal bagaimana suasana hati antara Anies dan Pak Ahok ini selalu seiring seirama, iman politiknya sama-sama, misalnya per hari ini adalah bagian dari oposisi politik kekuasaan, sepanjang itu juga kebersamaan ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, Mas. Karena kalau kita bicara tentang politik, titik temunya adalah soal kepentingan. Hal-hal lain itu bisa menyusul sebenarnya. Seperti halnya dulu kenapa Pak Ahok dan Pak Anies itu terjadi konfrontasi yang cukup luar biasa, ya karena beda kepentingan politik. Pak Anies dan Pak Ahok sama-sama ingin ngotot, jadi segala instrumen apapun dijadikan sebagai argumen untuk memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, kemesraan kedua tokoh ini, Pak Anies dan Pak Ahok, ini kan seakan-akan di 2017 yang lalu itu tidak pernah terjadi persoalan apapun di Pilkada Jakarta. Jadi itulah yang menurut saya bahwa memang politik di Indonesia itu adalah politik yang serba cair dan serba meleleh, kapanpun bisa jadi teman dan kapanpun bisa menjadi sahabat. Jadi bagi saya soal bulan madu politik, rekonsiliasi politik itu tidak bisa diprediksi sejauh lama dan sejauh kapan itu akan terus langgeng ataukah akan bubar di tengah jalan. Termasuk kita agak sulit bisa membayangkan Jokowi bersama dengan PDIP 23 tahun lamanya harus bubar jalan hanya karena beda kepentingan politik di Pilpres 2024. Dulu kita tahu juga Anies dan Pak Ahok adalah orang yang berkawan baik, tapi kemudian sempat berseteru dalam pilkada. Per hari ini juga terjadi rekonsiliasi politik. Jokowi adalah orang yang mendukung Ahok di Pilkada Jakarta, tapi kepentingan Pilpres lah yang kemudian membuat keduanya sampai hari ini bersitegang, termasuk PDIP. Jadi bagi saya selama titik temu politiknya adalah per hari ini itu berada di luar kekuasaan politik pemerintah, sepanjang itu juga Ahok dan Pak Anies saya kira akan terus bersama. Oke, baik, kita akan tunggu nanti apa kejutannya akan disampaikan, harusnya pada bulan ini akan disampaikan oleh Ahok dan Anies. Terima kasih Bang Geis, terima kasih Mas Seno, Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.